Halo sahabat sejarah, balik lagi sama gue Airu. Kali ini gue bakal nemenin kalian udah salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia, yaitu demokrasi parlementer atau sering juga disebut juga demokrasi liberal. Bener banget, Ru. Nama gue Umar, host utama bareng si Kairo ini. Nah, malam ini kita nggak sendirian, kita ditemenin sama 3 host kece kita, ya. Aupa, Aurel, sama Irunisa. Halo semuanya. Hai. Halo semuanya. Seru apa? Penasaran banget nih sama topik yang hari ini bakal dibahas. Hai semuanya, semoga teman-teman betah dengerin obrolan kita yang super duper panjang lebar ini tentang periode dinamika ini ya. Oke, mantap. Jadi ini masa demokrasi parlementer itu berlangsung dari 1950 sampai 1999. Indonesia pas itu tuh pakai UUD 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer yang artinya Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada DPR. Kalau presiden itu dia cuma bertindak sebagai kepala negara. Ya, kalau kita bandingin sama sekarang, posisi presiden pada masa ini nggak sekuat sekarang. Nah, uniknya sistem parlementer ini disebut juga demokrasi liberal. Karena mengadopsi prinsip-prinsip politik dan ekonomi yang liberal. Nah, masalahnya kabinet-kabinet pada masa itu tuh nggak ada yang dulu panjangnya nggak sih? Iya, Aurel. Soalnya karena kabinet itu sering banget dijatuhkan lewat mosi tidak percaya dari DPR. Jadi bayangin aja pemerintahannya sering bikin kursi panas gitu. Sampai akhirnya muncul kabinet Juanda, kabinet ke-7 sekaligus terakhir di era demokrasi liberal. Kabinet ini terbentuk dari tahun 1957. Tapi kondisinya waktu itu nggak gampang. Presiden Soekarno bahkan sempat menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Nah, bahayanya tuh karena politik sibuk dagang sapi alias tawar-menawar kekuasaan demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Makanya Bung Karno akhirnya bikin kabinet yang kali ini tuh isinya orang-orang dari non politik. Jadi Soekarno ngambil yang dari ahli profesional, dari yang non partai juga loh. Nah, ini menarik nih karena Perdana Menteri Juanda ini dia memimpin dari September 1957 sampai Juli 1959. Dan fun fact, kabinetnya Juanda ini adalah kabinet yang bertahan paling lama. Iya, hampir 14 bulan. Kalau dibandingin sama kabinet-kabinet sebelumnya yang cepat bubar. Ini termasuk panjang umumnya sih. Sekarang kita bahas sama program utamanya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda itu punya program kerja utama yang disebut Pancakarya. Nah, Pancakarya itu apa aja sih, Lu? Yang pertama, dia itu membentuk Dewan Nasional. Terus yang kedua, dia menormalisasikan keadaan republik. Yang ketiga, dia melanjutkan pembatalan perjanjian KMB. Yang keempat, dia memperjuangkan Irian Barat. Dan yang terakhir, mempercepat pembangunan infrastruktur. Contohnya kayak Dewan Nasional berhasil terbentuk pada Mei 1957 dengan Presiden Soekarno sebagai ketua. Terus dan Ruslan Abdul Ghani jadi wakil ketua. Fungsinya sebagai badan penasihat untuk menstabilkan negara. Tapi kan masalah besar juga muncul kayak percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno di Cikini pada 30 November tahun 1957 yang cukup bikin geger masyarakat. Belum lagi ada pemberontakan PRRI di Sumatera dan Sulawesi. Sampai-sampai TNI harus nanganin hal itu loh. Nah, kalau di bidang ekonomi, Kabinet Juanda juga lumayan berani. Salah satunya menghentikan impor beras dari negara-negara yang dianggap bermasalah, lalu beralih kerjasama ke Uni Soviet. Nah, selain itu ada pencapaian penting dari Kabinet Juanda ini. Dia itu menyampaikan deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Itu loh yang dia membagi konsep-konsep laut Indonesia, ada laut teritorial, JTT, dan lain-lain. Nah, ini juga yang menjadi dasar konsep wawasan Nusantara. Intinya, laut di antara pulau-pulau Indonesia itu bukan pemisah, tapi dia menjadi bagian dari wilayah NKRI. Jadi wilayah kita itu makin luas. Oh, jadi bukan deklarasi ini wilayah laut Indonesia tuh lebih luas ya? Betul banget, Aurel. Dan sampai sekarang itulah yang menjadi fondasi kekuatan maritim kita. Kalau ngomongin susunan kabinet, wah ini rame banget. Perdana Menteri jelas, Insinyur Juanda, ada 3 wakil Perdana Menteri, Idam Salim, Hardi, dan Jenderal Laimena.
Iya, menteri-menterinya juga banyak. Ada ya Subandrio di luar negeri, Sanusi Hadjadinata di dalam negeri, dan Sutikno Slamet di keuangan, Priyono di pendidikan dan kebudayaan, Aziz Saleh di kesehatan, dan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap deh menterinya. Dan partai-partai juga ada yang mendukung yang kayak PSI, NU, Masyumi, PSI, IPKI, Partindo yang tadi SKI. Sekarang kita masuk ke keberhasilan. Pertama, terbentuknya Dewan Nasional. Kedua, berhasil menumpas PRRI, Permesta dengan bantuan TNI. Ketiga, menyelenggarakan Musyawarah Nasional tahun 1957. Keempat, mencetuskan Deklarasi Juanda. Dan kelima, memperbaiki kondisi ekonomi, misalnya meningkatkan produksi padi dan gula. Tapi ya, dari kabinet ini ada juga nih kelemahannya. Contohnya pemerintah itu gagal menghadapi pergejolakan di daerah. Kondisi ekonomi dan keuangan itu jadi makin sulit. Ditambah ada juga krisis politik yang makin memuncak. Nah, jadi meskipun ada nih prestasi, tapi ketidakstabilan politik ini bikin kabinet ini berat banget jalannya. Nah, lanjut kita ke kejatuhannya. Nah, salah satu hal yang bikin kabinet ini goyah adalah gagalnya konstituen untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru. Akhirnya 2 kali voting, dua-duanya tuh gagal ya. Soekarno ngeluarin UUD 1945 sama dekret presiden yang tanggal 5 Juli 1959 sama yang terakhir sistem parlementer. Nah, dengan begitu akhirnya berakhirlah sudah era demokrasi liberal. Dan Indonesia akhirnya balik lagi deh ke sistem presidensial. Oke, itu aja sahabat sejarah. Itu tadi obrolan panjang kita soal masa demokrasi parlementer dan kabinet Juanda. Nah, Banyak pelajaran berharga yang dapat dari periode ini. betul banget. Meski kabinet Juanda itu penuh tantangan, tapi ada warisan penting seperti deklarasi Juanda yang masih relevan sampai sekarang. Nah, semoga banget obrolan ini bakal menambah wawasan kita semua ya. Dan bisa jadi pelajaran juga buat kondisi politik kita di masa sekarang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia banget nih dengerin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejarah. Dadah.